ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga dari 3 perkara yang harus diimani oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan keimanan terhadap al-yaumul akhir, hari akhir. Dari penjelasan Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, Al-Thalith al-imanu bil jannati wan nar. Yang ketiga, beriman dengan surga dan neraka. Beriman dengan adanya surga dan neraka. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya al-jannatu wan nar makhluqatani al-an. Surga dan neraka adalah 2 makhluk yang telah diciptakan saat ini. Adalah 2 makhluk yang telah diciptakan saat ini. Wa annahumal ma'alul abadi lil khalqi. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan bahwasannya surga dan neraka itu adalah tempat kembali yang abadi bagi makhluknya. Yang abadi berarti kekal. Dan ini juga disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun riwayat-riwayat dari sebagian salaf tentang akan berakhirnya surga dan neraka itu semuanya dhaif, atau akan berakhirnya neraka. Akan berakhirnya neraka adalah dhaif. Akan berakhirnya surga dan neraka atau neraka saja semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Jadi memang ada riwayat-riwayat tersebut tapi dhaif, lemah. Kalaupun sahih, maka tidak dianggap karena menyelisihi dalil. Karena menyelisihi dalil-dalil yang ada. Dan Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala menyebutkan sampai 8 pendapat tentang kekekalan surga dan neraka. Apakah dia kekal atau ada batasnya, ada akhirnya. Kemudian dari 8 pendapat itu katanya 2 pendapat Ahlus Sunnah. Salah satunya kekal dan salah satunya lagi akan berakhir tapi dalam waktu yang sangat panjang, dan itu tidak benar. Yang benar pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah satu saja, yaitu kekalnya surga dan neraka. Dan ini ijma' ulama seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini juga penting kita sebutkan penukilan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebab
beliau rahimahullah termasuk orang yang dituduh, terutama ahlul bid'ah, mencari-cari kesalahan-kesalahan ulama ahlus sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk orang yang dituduh berpendapat bahwa neraka itu tidak kekal. Dan itu tidak benar, sebab beliau sendiri telah menukil adanya ijma' di dalam masalah ini. Seperti dalam Al-Mustadrak ala Majmu' Fatawa Syekhul Islam juz pertama halaman 107. Demikian pula dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah halaman 177 dinukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wattafaqa salaful ummah wa a'immatuha, dan salaf umat ini serta para imamnya telah sepakat, ala anna minal makhluqat ma la ya'dum, bahwasannya di antara makhluk ada yang tidak binasa, ada yang tidak binasa. Dan ini pengecualian dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal iqram. Minal makhluqat ma la ya'dum wa huwa al jannah, dan neraka, wal arsh, dan arsh, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Ini penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah akan kesepakatan ulama salaf bahwa surga, neraka dan arsh itu tidak akan fana, tidak akan memiliki akhir. Baik. Walam yakul bi fana'i jami'il makhluqat illa ta'ifatun min ahli al-kitab al-mubtadi'ina wa huwa qaulun batil. Yang kata beliau, tidak ada yang mengatakan musnahnya seluruh makhluk tanpa sisa, tanpa ada yang tersisa kecuali sekelompok dari ahlul kitab yang berbuat bid'ah. Dan ini adalah pendapat yang batil. Jadi jelas bahwasannya ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat al-jannatu wan nar itu memang al-ma'alul abadi, tempat kembali yang abadi bagi makhluk. Kata Syekh rahimahullah, fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah taala lil mu'minin al muttaqin. Maka surga adalah negeri kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-iman bih, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu seluruh Al-Quran wa sunnah harus kita imani. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih, dan mereka selalu menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mukhlisina lillah muttabi'ina li rasulih, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia penghuni surga. Inilah dia penghuni surga, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu mengimani seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani dan menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memenuhi dua syarat dalam ibadah, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penghuni surga. Fiha min anwa'in an-na'im. Fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga tersebut terdapat berbagai macam kenikmatan, ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pula didengarkan oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ini
sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mensifatkan tentang surga. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kenikmatan yang sangat besar Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sebab mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Mereka kekal di dalam surga selamanya, menunjukkan bahwasannya surga itu juga kekal. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya. Khasyah, memiliki sifat khasyah kepada Rabb-nya. Apa itu khasyah? Umar. Rasa takut. Kalau al-khauf apa? Apa? Rasa takut dibarengi dengan ilmu. Ahsan, tabarakallahu fiik. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu, yakni surga itu bagi siapa yang memiliki khasyah kepada Rabb-nya. Khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu, yakni rasa takut yang muncul dari ilmu seseorang terhadap yang dia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang memiliki khasyah kepada Allah para ulama. Bukan sekadar khauf, tetapi khasyah, yaitu kesempurnaan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia penghuni surga yang memiliki sifat khasyah kepada Allah. Dan sifat khasyah itu tidak akan muncul kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Dalam surat As-Sajdah ayat ke-17. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dirahasiakan bagi mereka dari bidadari-bidadari penyejuk mata mereka sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan, amal-amal soleh yang mereka lakukan di muka bumi ini. Maka di dalam ayat ini menjelaskan di antara sifat nikmat yang ada dalam surga. Wa amman nar, adapun neraka, fahiya darul azab, maka dia adalah negeri azab, allati a'addahu Allah taala lil kafirin adh-dhalimin, yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir yang zalim. Alladzina kafaru bihi wa asaw rusulahu, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah dan menentang para rasulnya. Fiha min anwa'il adabi wan nikal, di dalam neraka tersebut terdapat berbagai macam azab dan siksaan, ma la yakhturu 'alal bal, yang tidak pernah terbetik di dalam benak seseorang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Dan takutlah kepada neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ali Imran ayat ke-131
menunjukkan bahwasannya Allah persiapkan neraka itu bagi orang-orang yang kafir. Wa qala, dan juga firman Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, di mana gejolaknya, yakni gejolak apinya mengepung mereka. Ini ayat lebih umum dari yang pertama. Az-zalimin juga dapat mencakup orang-orang yang beriman yang zalim. Namun tentunya seperti yang sudah dipahami, berbeda azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Wa iyastaghithu yughathu bima'in. Dan apabila mereka minta minum, maka mereka akan diberikan air kalmuhli yashwil wujuh, air yang mendidih yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruknya minuman dan tempat kembali, tempat peristirahatan yang paling buruk. Surat Al-Kahfi ayat ke-29. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalil jelas. Neraka itu kekal. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka tidak mendapati seorang wali, ini seorang pelindung mereka tidak pula penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari dibolak-balikan wajah-wajah mereka di neraka, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan dengan penuh penyesalan, aduhai, andai kata dulu kita mentaati Allah dan Rasulnya, tentunya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Surat Al-Ahzab ayat ke-64 sampai ke-66. InsyaAllah ta'ala kita akan menambahkan beberapa sifatun nar wa sifatu ahliha yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana di situ disifatkan bahwa dahsyatnya azab neraka sanggup melupakan semua kenikmatan di dunia. Demikian pula sebaliknya, betapa indahnya kenikmatan di surga sanggup melupakan semua penderitaan ketika di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat, dan dia termasuk penghuni neraka pada hari kiamat. Fayusbagu fin nari sabghatan. Lalu dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Tsumma yaqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah pernah datang kepadamu satu nikmat sedikit pun? Dia mengatakan, tidak demi Allah. Ini subhanallah, dimasukkan sekejap di dalam neraka, sanggup melupakan seluruh nikmat yang pernah dia rasakan, padahal dia adalah an'amu ahlil ard, penduduk bumi yang paling nikmat hidupnya. Sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan pula manusia yang paling menderita, paling keras penderitaannya di dunia, dan dia termasuk penghuni surga. Fayusbagu sabghatan fil jannah.
Lalu dia dicelup dengan satu celupan di dalam surga. Fayuqalu lahu, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Maka dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat suatu penderitaan di dalam hidupmu? Hal marra bika shiddatun qat? Apakah pernah lewat kepadamu suatu kerasnya hidup? Fayaqulu, la wallahi ya Rabbi. Maka dia mengatakan, tidak demi Allah wahai Rabbku, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Tidak pernah melewati aku satu penderitaan, tidak pula juga satu kekerasan. Adapun tentang panasnya api neraka, disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian adalah satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, api ini saja sudah cukup. Yani sudah cukup panas. Kita lihat api di dunia kalau mengamuk, kata mereka si jago merah, kalau mengamuk itu sanggup menghancurkan gedung-gedung besar. Sanggup menghancurkan satu kampung sekalipun. Ya, pertokoan, pasar-pasar bisa dihancurkan oleh api yang ada di dunia ini. Bahkan besi-besi bisa meleleh, emas dan perak meleleh dengan adanya api ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuddilat 'alaiha bitis'atin wa tis'ina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Api neraka itu dilipat gandakan menjadi 69 kali. Setiap satu dari api tersebut itu sama dengan panasnya api yang ada di dunia. Jadi 70 kali lipat, totalnya 70 kali lipat dari api di dunia. Adapun tentang belenggu dan pakaian penghuni neraka, disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat ke-32. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dikatakan para ulama mufassirin, dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya rantai-rantai yang digunakan untuk membelit penghuni neraka itu, atau belenggu-belenggu yang digunakan untuk membelenggu mereka, itu dimasukkan dari duburnya dan keluar dari mulutnya, sampai-sampai dia tidak berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya dia tergantung dengan rantai tersebut dan dia tidak berdiri di atas kakinya sendiri. Dan nanti akan datang hadis yang menjelaskan tentang panjang sab'una dhira', 70 hasta ini. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad." Dalam surat Ibrahim ayat ke-49 sampai ke-50. Dan engkau lihat orang-orang yang berdosa pada hari ini diikat dengan belenggu. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian-pakaian mereka terbuat dari ter dan muka mereka ditutup oleh api. Dan api itu terus membakar mereka. Terus membakar kulit mereka sehingga setiap kali kulit mereka hancur digantikan dengan kulit yang baru. Agar mereka terus merasakan azab. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab.
Setiap kali kulit mereka matang, maka kami gantikan dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Jadi tidak ada henti-hentinya. Adapun tentang dalamnya jurang neraka, disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Abu Hurairah mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan ay saqtatan." Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengarkan ada sesuatu yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadruna ma hadza?" Apakah kalian tahu apa yang jatuh itu? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kami katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, beliau bersabda, "Hadza hajarun rumya bihi finnar mundu 70 kharifa." Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam api semenjak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar ilal an, dan dia melayang di neraka sampai hari ini. Jadi dilemparkan 70 tahun yang lalu, baru sampai di dasar neraka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang makanan dan minuman penghuni neraka, disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-5 sampai ke-7. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memiliki makanan kecuali pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula mengenyangkan mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-36 sampai ke-37. Wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Dan tidak pula makanan sedikit pun bagi mereka kecuali makanan yang terbuat dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Demikian pula dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu makanan para penghuni neraka. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum? Apakah makanan surga itu lebih baik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Sesungguhnya kami telah menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya bagaikan kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya mereka benar-benar akan memakan pohon tersebut dan memenuhi perut-perut mereka dengannya. Summa inna lahum 'alaiha syauban min hamim. Kemudian mereka akan diberi minum dengan minuman dari air yang sangat panas. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahannam. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Karena sesungguhnya mereka dahulu mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Dan mereka tergesa-gesa mengikuti nenek moyang mereka. Ya, peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka yang sesat. Ini salah satu adab yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir kepadanya karena mengikuti nenek moyang. Adapun tentang luasnya neraka, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Kitabul Ba'tsi wan Nusyur dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Berkata Al-Hasan, haddatsana
Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah menyampaikan kepada kami Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Asy-syamsu wal qamar thawrani muqawwarani fin nari yaumal qiyamah." Matahari dan bulan bagaikan dua ekor sapi yang digulung di neraka pada hari kiamat. Faqala Al-Hasan, maka berkata Al-Hasan, "Wa ma dzanbuhuma?" Dan apa dosa keduanya? Faqal, maka berkata Abu Hurairah, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menyampaikan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani enggak usah banyak bertanya. Fasakat Al-Hasan, maka Al-Hasan pun diam. Dan dikatakan para ulama, hikmah di balik itu untuk menghinakan orang-orang kafir. Bukan karena matahari dan bulan memiliki dosa. Dia tidak merasakan apa-apa, dia makhluk mati. Tetapi itu penghinaan bagi orang-orang kafir yang menyembah matahari dan bulan. Lihat, sesembahan kalian dilemparkan ke dalam neraka. Dan hadis ini menunjukkan betapa luasnya neraka. Berapa luas matahari? Kata para ahli yang mampu mereka teliti, matahari itu luasnya 1 juta lebih, 1,3 juta melebihi lebih dari bumi. Yani bumi 1,3 juta kali lipat baru setara dengan besarnya matahari. Ini menunjukkan luasnya neraka. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Atadruna ma si'atu jahannam?" Apakah kalian tahu luasnya neraka jahannam? Qultu la, aku katakan tidak. Yakni Mujahid. Mujahid mengatakan tidak. Qala ajal, wallahi ma tadri. Kata Ibnu Abbas, tentu saja, demi Allah engkau tidak tahu. Haddatsatni Aisyah, telah menyampaikan kepadaku Aisyah radhiyallahu taala anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit seluruhnya digulung dengan tangan kanannya. Kata Aisyah, fa ainan nasu yauma idzin ya Rasulullah? Maka di manakah manusia pada hari itu ya Rasulullah? Bumi digenggam oleh Allah beserta langit digulung dengan tangan kanannya. Di mana manusia pada hari itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ala jisri jahannam. Mereka berada di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah nomor 561. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita tentang jembatan yang ada di atas neraka jahannam. Seluruh manusia berada di situ pada hari kiamat. Ketika langit Allah gulung dan bumi dengan tangan kanannya. Kalau begitu, berapa besar neraka jahannam? Kalau jembatannya saja sanggup menampung seluruh manusia. Dan jembatan inilah yang disebutkan lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari sehelai rambut. Dan seluruh manusia ada di situ. Seluruh manusia ada di situ. Dan faidah tentang as-sirat. As-sirat itu ada dua. Yang pertama ini, jisir jahannam. Yaitu sirat, jembatan yang semua orang akan melewatinya. Inilah makna firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-71. Wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melewatinya. Yang benar, dia adalah jembatan. Karena tidak akan mungkin orang-orang beriman akan masuk ke dalam neraka. Yakni orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud dalam firman Allah, tidak ada dari kalian kecuali akan melewatinya, yakni melewati jisr yang ada di atas neraka jahannam. Maka
Disebutkan dalam riwayat-riwayat, ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti kejapan mata, ada yang berlari, ada yang seperti kuda perang, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang terjatuh ke neraka Jahannam. Wal-iyadu billah. Ini sirat yang pertama, jisr Jahannam. Ada lagi sirat yang kedua, yang disebut dengan al-qantarah. Jadi yang pertama disebut jisr, yang kedua disebut dengan al-qantarah. Disebutkan dalam hadis Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar, fa yuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar." Orang-orang yang beriman selamat dari neraka, yakni ketika mereka melewati jisr tadi. Lalu mereka tertahan ala qantaratin, di atas qantarah, jembatan, bainal jannati wan nar, yang ada di antara surga dan neraka. Jadi ini jembatan yang lain, bukan jisr tadi. Fa yuqassu li ba'dihim min ba'din madzalim. Maka disitulah akan diputuskan, akan dibalas antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Kanat bainahum fid dunya, yang terjadi antara mereka di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqqu ulina lahum fi dukhulil jannah. Sampai ketika mereka sudah disucikan dan dibersihkan, sudah tidak ada lagi permasalahan di antara orang-orang yang beriman ini. Semua sudah saling memaafkan atau dibalas akan kezaliman-kezaliman yang dilakukan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seorang dari mereka lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga melebihi pengetahuannya tentang tempat tinggalnya di dunia. Kemudian kita kembali kepada luasnya neraka. Jadi itu faidah tentang sirat, jembatan yang akan dilalui oleh manusia. Ada yang diistilahkan dengan jisr, ada yang diistilahkan dengan qantarah. Ini juga bagian dari keimanan terhadap hari akhir yang harus kita imani. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang luasnya neraka disebutkan dalam hadis Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yu'ta bi jahannam yauma idzin. Neraka Jahannam didatangkan pada hari itu. Laha sab'una alfa zimamin, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekang tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat yang menariknya? 70.000 kali 70.000. Neraka Jahannam memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000 malaikat yang membawa apa? Yang membawa neraka Jahannam tersebut. Kemudian dijelaskan juga tentang sifat penghuni neraka. Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan tentang tubuhnya orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mankibai al-kafir fin nar masiratu salasati ayyamin lirraqibil musri." Jarak antara dua bahunya orang kafir di neraka itu adalah perjalanan 3 hari bagi orang yang mengendarai dengan cepat. Kalau kita mengendarai suatu kendaraan dengan cepat selama 3 hari, itulah jarak antara dua bahu orang kafir. Sampai di mana ini kalau kita dari sini
Kemana 3 hari 3 malam? Dengan cepat. Ya. Baik. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zirsul kafir au nabul kafir mithlu Uhudin. Wa giladu jildihi masiratu salasin." Taringnya seorang kafir itu seperti gunung Uhud. Dan tebal kulitnya adalah perjalanan 3 hari. Ini sebagai bentuk siksaan bagi mereka agar betul-betul merasakan azab. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Hakim dan disahihkan Asy Al-Albani dalam Sahihul Jami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirsul kafir yaumal qiyamati mithlu Uhudin." Taringnya orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud. Wa irdu jildihi sab'una zira'an. Dan tebal kulitnya atau lebar kulitnya adalah 70 hastah. 70 hastah itu 3 hari perjalanan seperti dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Ini tafsiran sab'una zira' pada ayat yang kita sebutkan tadi. Baik. Lalu bagaimana keadaan para penghuni neraka tersebut? Apakah mereka hidup atau mati? Jawabannya, mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Seperti dalam surat Thaha ayat ke-74, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabb-Nya dalam keadaan berdosa, maka baginya Jahannam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Bagaimana bisa dikatakan mati, tapi dia masih merasakan azab? Bagaimana pula bisa dikatakan hidup dalam keadaan dia tidak bisa merasakan kenikmatan sedikit pun? Seperti juga dalam surat Al-A'la, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya." Maka berilah peringatan selagi peringatan itu bermanfaat. Maka orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Sedangkan orang yang celaka, dia akan menjauhi peringatan itu. Dialah orang yang akan masuk dalam neraka yang besar, dalam api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Inilah balasan bagi orang-orang yang tidak mau menerima nasihat ketika di dunia ini. Maka para penghuni neraka itu pun menangis karena menanggung azab yang begitu besar. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nari la yabqun fin nari." Menangis di neraka. Hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Sampai-sampai atas air mata mereka, maka sungguh kapal-kapal itu akan berjalan. Wa innahum la yabquna ad-dam, dan sesungguhnya mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Nauzubillahi min dzalik. Dalam keadaan seperti itu, mereka sudah kehilangan harapan dan mereka berputus asa. Akhirnya apa yang mereka katakan seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77, "Wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Mereka berseru, "Wahai Malik, lebih baik Tuhanmu membunuh saja kami ini, Rabbmu membunuh saja kami ini." Apa jawab Malik? Qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini. Qala Ibnu Abbas,
makatha alfa sanatin thumma qala innakum makithun. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Malik diam selama 1000 tahun, baru dia menjawab, innakum makithun. Kalian akan tetap tinggal di sini. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah tambahan beberapa sifat neraka dan penghuninya yang begitu dahsyat. Dan tidak ada satupun yang sanggup dari kita untuk bersabar menanggung azab yang sangat keras tersebut. Oleh karena itu, selagi kita masih bersabar di dunia, masih bisa bersabar di dunia, maka hendaklah kita bersabar. Hendaklah kita bersabar dari perbuatan kemaksiatan dan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang suatu hari di mana tidak ada satupun yang mampu bersabar dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.